Al-Fatihah. Kita ngeloncat sedikit. 681. Wa an Abi Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni perintahkanlah olehmu padaku bi'amalin, dengan suatu amalan. Saya minta diijazahi suatu amalan. Qal, Nabi bersabda, alaika bisawmi, alaika peganglah olehmu bisawmi, puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idla lahu, tidak ada yang menyamainya. Ada banyak cerita sahabat datang pada Nabi minta diberi arahan amalan yang terafdol. Maka Nabi untuk sebagian sahabat mengatakan birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Memang untuk dianya yang terpenting adalah konsentrasi urusan birrul walidain. Ada lagi yang datang kepada Nabi minta arahan untuk diberi arahan amalan untuk dia yang terbaik. Maka oleh Nabi diberi amalan al-hajjul mabrur, haji yang diterima. Kamu haji, karena yang kurang pada kehidupan dia ya haji itu. Kemudian ada lagi yang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diarahkan amalan terafdal. Nabi mengatakan as-salah ala waktiha, salat tepat waktu. Karena yang paling penting untuk dia adalah nertibkan salatnya. Ada lagi yang datang pada Nabi minta arahan yang sama. Oleh Nabi diberi arahan al-jihad. Kamu berangkatlah berjuang. Karena yang kurang pada kehidupan dia adalah untuk lebih konsentrasi dalam urusan berjuang. Maka kita ini perlu evaluasi pada diri kita. Apa yang kurang, itulah yang kita benahi, kita tingkatkan. Pelajaran yang kurang apa, kita tambal, kita kuatkan. Wirid apa yang kurang, kita tambal, kita kuatkan. Perjuangan apa yang kurang, kita tambal, kita kuatkan. InsyaAllah semuanya niat. InsyaAllah. Biar hidup kita ini dari segala arah datang pertolongan Allah, dari segala arah datang ridhonya Allah, dari segala arah datang tarbiyah untuk diri kita hidup yang sementara, dan yang sementara sudah banyak lewat itu. Maka kita di pondok, di perjalanan, di rumah, begitu juga fikirnya. Saya sudah lama di pondok 1 tahun, bahkan 2 tahun belum pulang. Saya perlu meningkatkan birrul walidain ketika saya dalam perpulangan ini. Sampai orang tua saya memahami bahwa anak saya ini ternyata selepas mondok jauh lebih baik kehidupannya, akhlaknya melebihi sebelum mondok. Akhirnya orang tuanya menjadi cinta pada agama dengan sebab kita. Itu birrul walidain yang hakikatnya itu mencintakan orang tua kepada agama. Akhirnya orang tua bareng-bareng masuk surga bersama kita. Abu Hurairah berbakti pada orang tuanya bukan dengan mentaati program orang tuanya, yaitu program kemusyrikan. Orang tuanya nyaci maki Abu Hurairah karena Abu Hurairah masuk Islam, karena Abu Hurairah ikut Rasulullah.
Maka birrul walidain yang beliau contohkan kepada kita, beliau usaha biar ibunya dapat hidayah. Dengan beliau doa sendiri dan beliau minta doanya Rasulullah. Akhirnya beliau dapat kemakbulan doanya Nabi, kerisauan beliau diterima oleh Allah, akhirnya ibunya dapat hidayah. Seakan-akan beliau bukan hanya birrul walidain sementara di dunia, seakan-akan telah menyedekahkan surga untuk ibunya. Ibunya sukses selama-lamanya. Itulah hakikatnya birrul walidain yang seharusnya difahami oleh semua pelajar seperti kita ini. Birrul walidain yang pernah dikerjakan oleh para sahabat kepada ayah ibunya, kepada kerabat-kerabatnya, yaitu dengan mengenalkan pentingnya agama, untungnya agama, hidup dengan beragama, wafat dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi mengamalkan agama. Maka ini tugas kita untuk diri kita di mana saja. Insyaallah semuanya niat? Insyaallah. Rumah yang asalnya jorok sebelum kita pulang jadi bersih. Ayah ibu yang sebelum kita pulang capek, selama kita pulang jadi ringan tugasnya. Ayah ibu yang sebelumnya sebelum pulang kurang senyum, sebab kita pulang lebih lebar senyumnya. Di antara yang telah kita pelajari di dalam pondok adalah bahwa di dalam kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad ini terbagi-bagi menjadi sekian banyak golongan. Semuanya belum sukses dalam menggapai ridha Allah dengan sempurna, kecuali satu golongan saja, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah. Kalau orang itu jadi bagian dari Firqah An-Najiyah, ikut Nabi melalui sahabat, di rumah, di pondok, ikut pergerakan atau enggak ikut pergerakan, apapun, dia ini adalah ahli surga yang tinggal nunggu panggilan untuk menuju surga. Itulah akidah kita yang harus kita pegang. Nah, yang dipastikan ikut Nabi dan para sahabat itu siapa? Urusan akidah adalah kalau orang berakidah antara akidah Al-Asy'ariyah, arahannya Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, ataupun Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kita di antara program yang perlu kita sampaikan kepada orang tua kita ketika pulang adalah bagaimana globalnya akidah 50 itu bisa kita sampaikan kepada orang tua kita, ibu kita. Harapannya biar bertuhan kepada Allah itu dengan pandangan yang benar. Biar mensifati Allah dengan sifat-sifat yang layak untuk Allah. Biar menjauhkan mensifati Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk ketuhanan. Imannya kepada Allah jadinya benar. Akhirnya begitu mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan Allah itu benar-benar Allah yang memang sesuai untuk dituhankan. Kadang-kadang orang itu perasaannya telah mengatakan la ilaha illallah, tapi karena sifat ketuhanan dia belum pernah belajar, dikhawatirkan yang dia anggap Allah itu ternyata makhluk. Seperti ada orang gambarkan Allah itu gawe. Itu kan akhirnya jadi bisa sepertinya la ilaha illallah itu la ilaha illallah yang sangat dikhawatirkan bahayanya. Ini Gunung Lawu, gede Gunung Lawu, gede. Terus kamu tulisi
kata-kata Allah di Gunung Lawu, gedenya sak lapangan utara sana. Kemudian kita mengatakan la ilaha illallah dengan gambaran ada perkara gede yang namanya Allah. Apa kira-kira perkara itu jadi Allah? Kan tidak. Ya tetap aja Gunung Lawu. Maka sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah, itu diantara kewajiban kita untuk kita sampaikan kepada diri kita, keluarga dan umat. Insyaallah. Kemudian adab dengan para anbiya, para rusul yang telah dikatakan dalam Aqidatul Awam, arsalal anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Sifat wajib bagi para rusul, para anbiya, mereka adalah satu-satunya pintu surga di zamannya masing-masing. Dan Allah telah pilihkan untuk kita nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, sayyidul anbiya wal mursalin. Mereka adalah hamba-hamba yang maksum, pimpinan-pimpinan hidayah tertinggi, tersempurna. Ikut beliau-beliaunya, beradab dengan beliau-beliaunya, kemudian baik sangka dengan beliau-beliaunya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana fatwanya Imam Subki dan para a'imah yang hati-hati, kalau orang ada yang mengatakan bahwa salah satu nabi itu berbuat maksiat, maka dia telah keluar dari Islam, perlu syahadat lagi. Apalagi mengatakan nabi lemah imannya. Itu kan sebesar-besarnya kemaksiatan kaitannya dengan iman kan ya. Maka itu diantara yang perlu kita sampaikan biar kita dan keluarga itu dipastikan menuhankan Allah dengan benar, pemahamannya dengan para anbiya dan sayyidul anbiya dengan benar. Akhirnya asas di dalam beragama itu benar. Itulah namanya al-asl, ini adalah asas. Maka Islam rukunnya adalah 5. Pertama kali asas yaitu iman, ini asas. Iman ini gak boleh keliru, gak boleh kurang, harus sempurna. Kalau orang itu ada iman, kalau belum sempat amal, maka dia tetap ahli surga. Tapi kalau orang itu ahli amal tapi imannya nggak benar, belum layak untuk mendapatkan kunci surga. Maka sebesar apapun amal, itu semuanya tetap saja posisinya bukan asas. Iman itu adalah far'un. Amal itu adalah far'un. Jadi kalau urusan akidah itu asas. Maka sekian banyak hadis telah kita baca. Ada Yahudi masuk Islam, belum sempat sholat, belum sempat amal apapun, dia punyanya iman, maka masuk surga. Kemudian sahabat itu juga yang dari musyrikin masuk Islam, baru syahadat, belum sempat apapun, kemudian wafat, surga. Tapi tidak sebaliknya, munafikin ahli sholat, kalau perlu juga ahli macam-macam amal, sholatnya jarang ketahuan, nggak berjamaah, mungkin masih banyak bolosan kita. Jadi karena iman yang nggak pas, dia tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi, tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya dengan benar, maka Allah siapkan neraka yang terjelek untuk para munafikin. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Maka ini kita bawa. Kemudian hidup kita di mana saja selepas imannya benar, kita penuhi dengan memaksimalkan fardu. Salat-salat fardu itu kita pentingkan. Puasa fardu kita pentingkan. Itulah pertama kali pendekatan kepada Allah yang diperintahkan. Tidak ada pendekatan kepada Allah yang bisa mendekatkan lebih cepat melebihi kita menjaga apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ada seorang sahabat datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW.
minta arahan. Maka oleh Nabi diberi arahan-arahan yang semuanya kewajiban. Akidah yang benar, amal yang benar. Maka sahabat tadi tanya, ya Rasulullah SAW, tidak ada yang wajib lagi kepada saya selepas ini? Tidak, illa ang tatawwa'a, kecuali kalau kamu buat amalan sunnah, amalan tambahan, puasa sunnah, kemudian haji sunnah, kemudian sholat sunnah. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah dari kewajiban, wajib saja yang akan saya kerjakan. Maka begitu sahabat tadi pergi, Nabi bersabda, kalau orang tadi mempraktekkan apa yang telah dia janjikan di hadapan saya yang kalian dengar tadi, dia saksikan kalau dia ini adalah ahli surga. Nah, kita ini pertama kali yang kita evaluasi kewajiban-kewajiban yang ada dalam kehidupan kita. Ini adalah kewajiban, namanya kewajiban ya. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggal kita dapat murkanya Allah, dapat siksa. Kemudian kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Dalam sunnah itu ada tarbiyah. Bukan hanya mengerjakan sekali, tetapi berkesinambungan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu aw kama jaa fil hadits. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. La yazal ini tidak cukup untuk dikerjakan satu kali, tapi terus. La yazal terus, gak henti-henti, sampai akhirnya mendatangkan mahabbatullah kepada dia. Dia dicintai Allah. Orang itu kalau sudah dicintai Allah, sudah tinggal nunggu dinikahkan dengan bidadari aja. Kalau sudah dicintai Allah itu sudah melarat dicintai, kaya dicintai, enggak laku nikah dicintai, laku nikah dicintai, istri satu cintai, istri empat juga dicintai. Oh, sudah dicintai. Makhluk semuanya enggak cintai enggak apa-apa, yang penting Allah cinta. Kalau Allah sudah cintai, Allah akan bimbing, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha aw kama jaa fil hadits. Telinganya, matanya, tangannya, kakinya dibimbing oleh Allah. Maka kita latihan sholat sunnah, amalan sunnah, itu kita kerjakan dengan rutin. Zikir pagi petangnya, zikir ayat hirzinya, kemudian doa-doa ketika tahawulatil ahwal, ketika perpindahan keadaan-keadaan, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, ketika dalam safar, ketika dalam hadar, itu kita sempurnakan. Ketika adzan, lepas adzan, ketika makan, sebelum makan, ketika hujan, supaya kita ini 24 jam ini di dalam bimbingan dari Allah. Insyaallah. Kalau itu kita kerjakan semuanya, insyaallah tubuh kita ini jadi munawwar, dipenuhi dengan nur hidayah. Imannya benar, full fardu, full sunnah, akhirnya dimanapun kita terang dan menerangi. Itulah para nabi, para rasul. Beliau-beliau adalah mataharinya hidayah. Kalau matahari sudah datang, kemudian orang-orang enggak bisa melihat cahayanya, yang salah bukan mataharinya, yang salah matanya yang pada buta, enggak lihat hidayah. Di rumah kerja 4 amal semaksimal yang Allah berikan kepada kita. Ngajak kebaikan-kebaikan pada kenalannya, tetangganya, pada mahram-mahramnya, silaturahim kepada ulama-ulama di daerahnya, kepada muslimin di daerahnya, dan muslimat yang mahram di daerahnya. Yang tidak mahram, ya enggak usah lah. Ini namanya bukan ziarah
yang mendatangkan tarbiyah untuk kita, nanti datangkan lamunan-lamunan. Selama kita ini masih mampu, nikahnya selepas selesai ngaji. Al-ilmu yadhi'u baina afkhadhin nisa. Kalau orang itu sudah menikah, biasanya semangat belajarnya hilang. Biasanya kalau orang luar biasa itu kan bukan pembahasan kita. Di rumah ini masih Ramadan, waktunya doa-doa makbul, banyak doa biar dapat Lailatul Qadar. Aitqun minan nar. Kemudian malam Idul Fitr. Kemudian man shoma Ramadan ba'hu sittan min Syawal faka'annama shomad dahra. Masuk Syawal, sempurna lagi puasa 6 hari, maka kita terhitung puasa 1 tahun. Karena kalau orang itu seperti puasa 1 tahun, di antara maksudnya setahun itu dia dipenuhi dengan hidayah. Ide-ide nakal dia nggak benar dia jadi tidak tertunaikan. Seperti kita waktu puasa begini ini, punya ide makan, ide minum, tertahan semuanya, nunggu buka, nunggu diizinkan oleh yang punya kita. Nah, begitu juga kalau orang itu harapannya puasa 6 Syawal itu, harapannya nanti sepanjang tahun bisian-bisian al-waswasul khannas dari setan yang tampak atau yang tidak tampak, setan yang tampak teman-teman yang enggak benar, lingkungan yang enggak benar, itu jadi tidak terwujudkan dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Insyaallah. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, akhlak yang baik karena Allah. 4 amal disempurnakan, hidupkan taklim masail yang telah kita tahu sekemampuannya. Bagi orang-orang yang siap mendengar, kita sampaikan pentingnya ahkam dan sebagainya. Karena semua fadhail itu tidak mungkin dikerjakan tanpa kita tahu ahkamnya. Fadilah sedekah, sedekah itu bagaimana, dari apa, kepada siapa. Nah, kemudian khurud fisabilillah, khurud itu gimana, bagaimana tertibnya, perjuangan, sholat, tahajud, begini begitu gimana caranya, fadilah haji itu gimana. Semua fadilah ngerjakannya mesti disertai ahkam. Maka orang belajar fadilah amal, kalau pengen itu wujud harus belajar ahkam. Kalau enggak ya hanya jadi lamunan saja. Nah, maka sekian banyak orang yang telah belajar fadilah amal di daerah-daerah kita, maka itu tidak akan wujud sebelum mereka belajar masail. Kalau enggak belajar ya gambaran untuk mengerjakan itu belum tergambar. Nah, itu termasuk tanggung jawab besar kita. Mungkin di daerah-daerah ada tempat yang mau ngaji, mau itu kita yang kita bawa ke pondok yang memang orang-orang yang tidak bermasalah. Yang kira-kira nanti kalau jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz, itu adalah dari latar belakang yang memang mudah dikendalikan. Sebagaimana arahan-arahan dalam agama. Orang-orang yang belum layak untuk itu biar belajar makomi, belajar fasolatan di rumah, belajar di ustadz-ustadz di kampungnya atau di daerah terdekat. Yang memang mau belajar 10 tahun itu hanyalah orang-orang khusus saja. Seperti antum-antum orang khusus. Maka khususnya itu bagaimana dirawat, disyukuri, jangan sampai dari khusus terus menuju terkena kasus. Selalu muraqabah di mana-mana, merasa dan meyakini diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, di hadapan Allah bila kaifin wala mithal, dan semuanya akan ditanya oleh Allah. Nanti pertanggungjawaban kita sebentar di dunia ini. Kesimpulannya, setiap saat kalau saya mati itu kira-kira Allah ridho apa tidak. Itu intinya muraqabah begitu itu. Di mana saja, waktu bersepi-sepi, waktu berjalan, waktu duduk, waktu merenung, waktu berbaring, waktu dengan orang, dengan banyak orang, waktu ke mall, waktu di perjalanan. Ini kalau saya tengah-tengah mati ini begini, ini Allah ridho enggak melihat saya dalam kondisi begini? Kemudian yang kedua ada rabithah, ada hubungan hati dengan Sayyidul Anbiya, dengan pimpinan kita, pimpinan tertinggi, pimpinan hidayah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kita rasakan kita ini satu majelis dengan beliau, sedang menunggu petuah-petuah dan arahan beliau.
Jadi kita rasakan kita ini sedang di dalam satu majelis yang mana pimpinan majelisnya itu Sayyidul Anbiya. Kira-kira kita kalau satu majelis dengan Sayyidul Anbiya berani nggak ngerokok itu? Berani nggak buat-buat lalai itu? Berani nggak omong yang jorok? Berani nggak merosot amalnya? Ini rasakan begitu. Bareng-bareng dengan guru-guru kita, semuanya sanad-sanad kita dalam satu majelis itu. Itu arahan para ulama, arahan para Imam Ghazali, diantaranya kesimpulannya begitu itu. Orang itu bisa nakal karena perasaannya nggak ada yang ngawasi. Perasaannya orang-orang soleh atau orang yang dia segani tidak tahu mengenai keburukan yang dia kerjakan atau kelalaian yang dia kerjakan. Maka kalau dia ini bisa menyuasanakan hatinya dengan suasana suhbah ruhaniyah, hatinya dikawankan dengan Sayyidul Anbiya, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para a'immah, dengan a'immah kutubus sittah, dengan wali songo, dengan guru-guru kita yang mengajar di kelas seterusnya sampai beliau-beliaunya. Kalau suasana itu menyertai kehidupan kita, maka kita ini sepertinya aja pulang, tapi ini membawa kelas kemana saja. Dan yang mengajar di kelas Sayyidul Anbiya. Wah, di mana aja jadi orang soleh. Insyaallah. Diusahakan datang ke sini tepat waktu sebelum 15 Syawal sudah datang biar ikut pertemuan. Kemudian wali muridnya tidak datang biar wali muridnya ada safarnya. Orang tua ada safar, safiru tastaghnu, safarlah kalian akan menjadi kaya. Jadi kalau pengen rizkinya tambah, di antara arahan Nabi dalam hadis riwayat Tabarani adalah suruh ada safar. Apalagi safarnya ini safar dalam ridhonya Allah, safar dalam mendukung anaknya untuk jadi orang yang paham agama, yang hafid Al-Quran, yang jadi orang soleh, jadi daftarkan jadi orang yang ahli berjuang. Safar kemana-mana ayah ibu kita sudah, maka kita usahakan kalau nggak ada udzur diajak safar juga ke Temboro. Insyaallah. Di rumah di samping itu semua jaga kesehatannya dengan secara ruhani, dengan rutin ayat hirzi tadi, dengan rutin salat duha, dengan rutin baca ya qawi ya matin. Secara jasmani jangan makan sampai kekenyangan, terus berhenti, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makan makanan yang sehat. Badan kita ini hanya satu. Inilah yang untuk ibadah, inilah yang untuk taat, inilah yang untuk berjuang, inilah yang untuk menghamba kepada Allah. Dan itu semua adalah pilihan dari Allah. Maka biar kita terpilih, jangan sampai dalam kehidupan kita ada amalan-amalan yang tidak terpilih. Jangan sampai dari amalan yang tidak terpilih ini merembet, narik amalan-amalan yang buruk lagi sampai akhirnya kita jadi lemah dari mengamalkan yang diridhai Allah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, jagalah iman dan amal kami. Ya Allah, jagalah hidayah dalam kehidupan kami. Ya Allah, jagalah akhlak dalam kehidupan kami, kesehatan batin dan zahir dalam kehidupan kami, akhirat dan dunia kami, ilmu dan amal kami, iman, yakin dan amal kami. Innaka ala ma tasya'u bil ijabati jadir. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau ya Allah agama kami ya Allah, iman kami ya Allah, hadar kami ya Allah, safar kami ya Allah, kehidupan kami semuanya Allah. Kami titipkan kepada Engkau ya Allah santri-santri kami yang ada di pondok maupun yang akan pulang ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah agama mereka ya Allah,
Iman Islam mereka ya Allah, iman Islam mereka ya Allah, zahir batin mereka ya Allah, akhirat dan dunia mereka ya Allah, keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, akhlak yang lurus, budi pekerti yang Kau ridai ya Allah. Jadi asbab hidayah di mana saja, asbab persatuan di mana saja, asbab tegaknya yang hak di mana saja, asbab tersebarnya ahlu sunnah wal jamaah di mana saja. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Lindungilah mereka ya Allah, dari depan ya Allah, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, dari segala arah ya Allah, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah-fitnah yang memerosotkan, fitnah-fitnah yang membingungkan ya Allah. Berangkatkanlah dengan selamat, sampaikan satu tujuan sampai selamat, kembalikan dengan selamat ya Allah. Innaka ma'ala jadir, disertai dengan hidayahmu, rahmatmu ya Allah, perlindungan darimu ya Allah. Ya Allah, sayangilah kami semuanya di Ramadan ini ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya di Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Akhirnya kami jadi hamba-Mu yang beruntung ya Allah, untung dengan sempurna ya Allah. Merdekakanlah kami semuanya Allah dari api neraka dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, rahmat-Mu, hidayah-Mu ya Allah, rahmat-Mu, hidayah-Mu, pilihan-Mu ya Allah, curahkanlah kepada kami semuanya, kepada pondok kami dan cabang-cabangnya, kepada alumni-alumni kami ya Allah, kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar di tempat kami ya Allah, yang mau pulang maupun yang sedang ada di pondok ya Allah, yang sudah selesai ngajinya maupun yang sedang menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, pilihlah markas kami ya Allah, dan tempat-tempat pertemuan kami ya Allah, untuk jadi asbab hidayah, asbab persatuan di mana saja. Didatangi jamaah dari seluruh alam, mengeluarkan jamaah ke seluruh alam, disertai hidayah dan ridha-Mu ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya hamba-hamba-Mu yang meridhakan Engkau ya Allah, dan Engkau ridhai ya Allah. Jadikanlah kami ini semua ya Allah umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, umat yang meridhakan beliau, yang menggembirakan beliau ya Allah, yang menyebabkan beliau tersenyum kepada kami, beliau bersenang kepada kami ya Allah. Pimpinan kami, kekasih kami, panutan kami, kumpulkanlah kami dengan beliau ya Allah di surga nanti ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk itu, tapi kalau Engkau pilih kami, siapa yang bisa menghalangi? Ya Allah, pilihlah kami dengan segala kekurangan kami. Sayangilah kami ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk itu ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya seluruh wali-Mu, dengan berkahnya seluruh nabi-Mu, dengan berkahnya seluruh rasul-Mu ya Allah, dengan berkahnya Sayyidul Anbiya war Rusul, pimpinan kami, panutan kami, kekasih kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami tadi ya Allah, doa-doa kami tadi ya Allah, untuk kami, santri kami, keluarga kami, ahli kampung kami, negeri kami dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir biduni mihnatin wala baliyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Taha Rasul. Jangan lupa saling mendoakan, termasuk doakan kami Pak Patah biar selalu dalam hidayah, dalam ridhonya Allah. Salam.